Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sopter dimanapun berada. Oke, sebelum Mimin lanjutkan cerita Yecennya, seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja cerita Yecennya. Bab 5881 sampai bab 5885. Ketika Zhang Ermao bergegas ke kantor Chen Zekai dengan rambut seperti sarang burung, dia masih mencium bau anggur dan parfum, bahkan ada banyak bekas bibir merah cerah di wajahnya. Begitu dia melihat Ye Chen, dia buru-buru bertanya dengan senyum minta maaf, "Tuan Ye, apakah Anda mencari saya?" Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda minum tadi malam?" "Minum tadi malam, itu benar-benar enak." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Karena kamu minum dengan baik, ayo mulai bekerja di sore hari." Zhang Ermao segera berdiri tegak dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, jika kamu punya sesuatu untuk lakukan, katakan saja padaku." Ye Chen bersenandung dan bertanya, "Zhang Ermao, izinkan saya bertanya, apakah Anda akan kembali untuk jari yang lain?" Zhang Ermao segera berkata, "Saya kembali di asuransi kamar di lemari. Aku memasukkannya ke dalam diriku tadi malam saat aku masih terjaga, mandi. Setelah mencuci, kamu mengirimiku kunci pas, lalu pergi ke jalan antik untuk mendirikan kios. Lelaki tua yang memintamu membeli barang kemarin telah menunggumu sepanjang pagi." Hei, Zhang Ermao sadar dan bertanya, "Tuan Ye, apakah lelaki tua itu pergi ke jalan antik lagi? Mungkinkah dia meminta saya untuk mengembalikan barang? Apakah itu mungkin?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dia masih ingin membeli lebih banyak barang darimu. Setelah kamu pergi menemuinya nanti, kamu akan mengatakan bahwa keluargamu yang sebelumnya belum siap untuk mengambil semua barangnya. Tetapi jika dia bisa menunjukkan ketulusannya, jika demikian, Anda bisa bertarung untuknya." Zhang Ermao buru-buru bertanya, "Tuan Ye, berapa banyak ketulusan ini?" Ye Chen berpikir sejenak, dan berkata, "Setidaknya Anda harus meminta $200.000 pertama, dan $200.000 telah tiba. Setelah itu, Anda memanggil asisten Lao Chen, berhenti berbicara omong kosong, dan katakan saja satu kalimat, 'Tolong kirimkan beberapa barang,' dan Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Saya akan meminta seseorang untuk memberi Anda satu jari lagi kirimkan." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Untuk penarik jari kedua, Anda dapat memintanya dengan harga $100. Zhang Ermao tercengang, "Tuan Ye, saya berani bertanya, lelaki tua itu membeli penarik jari seharga $500.000. Ini sudah 100 kali lipat dari premi. Kali ini 1 juta, bisakah dia membelinya?" "Ya?" Ye Chen tersenyum percaya diri, "Buka saja mulutmu dan sebutkan harganya. Selama saat Anda menyebutkan harganya, dia pasti akan membelinya. Saya akan membayar." Meskipun Zhang Ermao sedikit bingung, dia mengangguk dengan sangat sederhana, dan berkata, "Oke, Tuan Ye, saya mengerti." Itu sudah lewat jam 1 siang, jalan antik di bawah terik matahari tidak memiliki banyak lalu lintas. Chang Shengbo masih mondar-mandir di jalan, matanya terus mengamati para penjual. Seorang lelaki yang mendirikan warung tidak tahan lagi, dan bertanya, "Saya berkata, Pak Tua, Anda telah berjalan mondar-mandir sepanjang pagi, dan mata saya kabur. Anda tidak dapat menemukan tempat duduk untuk sebentar di hari yang panas ini." "Nak, tidak. Aku akan memberimu $1, dan kamu pergi ke Dongtou untuk membeli es loli untuk dimakan." Chang Shengbo memelototinya, dan berkata dengan dingin, "Aku bisa berjalan-jalan sambil aku mau. Ada apa denganmu? Hati-hati dengan orang tua itu jika kamu berbicara omong kosong, meninggalkanmu."
Tidak tahu apa yang baik, kamu. Paman Chang Seng mengepalkan tinjunya karena marah ketika dia melihat sumpah serapahnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk menggunakan potongan kayu pemogokan petir di sakunya yang dapat memanggil guntur langit dan membunuh anak ini di tempat. Tapi dia hanya bisa memikirkannya seperti ini, sebelum dia melakukan apapun pada keluargaan. Dia tidak berani membuat masalah dengan santai. Jadi, dia hanya bisa berbalik dengan kesal, dan terus mondar-mandir ke sisi lain. Saat ini, dia tidak tahu bahwa di lantai 2 sebuah kedai teh di sepanjang jalan antik, Ding Yuan Boyun Ruge menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk, mengawasinya dari kejauhan. Saat ini, Zhang Ermao masuk dari pintu masuk Antique Street sambil menguap dan menyeret barang-barang dari kios. Paman Chang Seng melihatnya sekilas, sangat gembira. Dia bergegas ke arahnya, dan berkata, "Zhang Ermao, mengapa kamu pergi? Aku sudah menunggumu di sini sepanjang pagi dan siang dan aku belum melihatmu, Zhang." Ermao menguap, dan saat dia menguap, dia terus menepuk mulutnya dengan telapak tangannya dengan sengaja, membuat nada malas. Setelah menguap, Zhang Ermao menggeliat lagi di tempat, lalu berkata perlahan, "Pak, saya ini penjual, bukan pekerja, jadi saya bisa datang kapanpun saya mau. Siapa sih yang bisa mengendalikan saya, mengerti?" Melihat tatapan Zhang Ermao yang ingin dipukuli, Paman Chang Seng berharap dia bisa menamparnya dan menamparnya ke seberang jalan barang antik. Namun, ketika dia mengira bahwa sobat ini adalah bintang keberuntungannya, dia segera menahannya, dan berkata sambil terkekeh, "Ermao, aku mencium baumu seperti alkohol. Apakah kamu minum lebih sedikit tadi malam?" Zhang Ermao berkata sambil tersenyum, "Itu berkat kamu. Aku menghasilkan banyak uang kemarin, dan aku keluar sepanjang malam, TSK, minum anggur besar, tidur di atas kuda besar, tinggal di kamar presidensial, bahagia seperti peri." Melihatnya di matanya, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Benar saja, dia adalah pedagang barang antik yang tidak berharga. Bukan kamu yang kehilangan uang sekecil itu. Sudah pasti orang seperti kamu tidak akan pernah menjadi bakat hebat. Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, dia masih. Segera dia memberi jempol pada Zhang Ermao, dan memuji dengan tidak tulus. "Aku benar-benar iri padamu, kamu menjalani kehidupan yang apik." Zhang Ermao berkata, "Aduh, Pak Tua, lihat apa yang Anda katakan. Anda lebih kaya dari saya telah menjalani kehidupan seperti ini. Nah, Anda memiliki kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kalau saya mengatur satu set untuk Anda di malam hari? Katakan saja negara mana yang Anda suka. Apakah Anda suka Jepang dan yang Korea, atau yang Eropa dan Amerika?" Sejujurnya, gadis muda dari Rusia ini, dia cantik dan tegak, benar-benar sempurna. Chang Sengbo segera melambaikan tangannya, "Jika kamu tidak bisa menahannya, mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Jangan sampai kamu mengacaukan jalan hatiku." Zhang Ermao tertegun sejenak, dan bertanya kepadanya, "Apa itu Dao Xin? Yiben Dao seperti apa?" Chang Sengbo terkejut, "Kuil tahu Yiben Dao yang mana?" Sang dermawan selalu terkenal. Begitu Chang Sengbo mendengarnya menyebut dermawan wanita Jepang, dia tahu bahwa dia pasti menahan kentutnya, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menyela, dan berkata, "Ermao, tidak apa-apa, Ermao, mari kita berhenti membicarakannya. Aku di sini hari ini, saya datang menemui Anda hanya untuk bertanya, bisakah Anda mengambilkan saya beberapa barang bagus dari rumah lama Anda?" Zhang Ermao menahan senyumnya, dan berkata dengan wajah serius, "Orang tua, ini tentang Anda. Saya membuat panggilan telepon khusus tadi malam untuk melapor ke keluarga saya." Chang Sengbo buru-buru bertanya,
Lalu apa yang keluarga Anda katakan? Zhang Ermao berkata, keluarga saya bisa berhati-hati, barang hanya dikirim sekali. Tapi saya mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua itu dapat diandalkan dan murah hati. Belum lagi membeli barang, biaya perkenalan saja ratusan ribu dolar. Pelanggan yang sangat besar, kami sulit bertemu. Jadi saya membujuknya untuk memberi Anda beberapa barang lagi. Sengbo bertanya, apakah dia setuju? Zhang Ermao berbicara tentang dia, dan berkata sambil tersenyum, aku bilang kamu murah hati, percaya atau tidak, dia bersikeras memintaku untuk meminta biaya perkenalan 200.000 untuk 300.000 yuan, dan juga meminta saya untuk memberikan setengahnya untuk setiap orang. Apakah menurut Anda orang ini terlalu berlebihan? Paman Changsheng tidak dapat mendengar kata-kata Zhang Ermao. Memikirkannya, dia dengan cepat berkata, Ermao, biaya rujukan sangat mudah untuk dibicarakan. Selama Anda dapat membiarkan dia mengirimkan kepada saya akan memberi Anda 200.000 biaya referensi. Zhang Ermao segera berkata, orang tua, yang saya bicarakan adalah dolar AS. Chang Sengbo tahu bahwa dia dibantai, tetapi dia tidak terlalu peduli saat ini, dan segera berkata dengan tegas, saya berbicara tentang dolar AS. Bersambung